Hai Edson, selamat datang di musim terbaru dari ED Talk 2025. Let's talk, learn, and inspire. Di sini kita akan ngobrol eksklusif dan juga inspiratif gitu dengan tamu kebanggaan kita yaitu Preskian. Tepuk tangan untuk Preskian. Oke nih Pres, sebelum kita mulai gitu ya, saya punya satu pertanyaan. Apa tuh? Kenapa disebut Pres? Kenapa disebut pres? Ya, kenapa gak Tum gitu? Karena tahun kemarin kan disebutnya Tum-Tum gitu. Itu mah sebenarnya nggak ada alasan ya, Nggak ada alasan secara khusus kenapa dipanggil pres dan tum. Oke. Itu mah ingin menjadi ciri khas karena kan kita jurusan bahasa Inggris. Nah, mungkin itu diambil dari kata bahasa Inggris presiden jadi dipanggil pres aja gitu. Lebih apa biar lebih enak aja gitu. Oke. Keren. Masuk akal. Oke nih Pres, kayaknya netizen kita belum get to know gitu Pres itu siapa. Coba Pres bisa memperkenalkan diri Pres sendiri. Memperkenalkan diri, nama saya Kian Diana. Saya lahir 8 Juli 2004. Dan saya berasal dari Banjarsari di Kabupaten Ciamis. Dan sekarang saya menempuh pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas Siliwangi semester 4. Semester 4. Gimana Pres? Aman-aman aja kuliah? Alhamdulillah sangat aman. Alhamdulillah. Amin. Semoga lulus dengan tepat waktu. Alif gimana Alif? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman gitu. Senyumnya tidak... Ya sedikit ada tantangan tapi insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Oke nih Pres, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum itu saya juga ingin bertanya gitu. Sebelum aktif di EDSA dan jadi ketua sendiri, selama Pres di sekolah itu ngapain aja sih gitu? Pengalaman berorganisasi mungkin ada gitu. Pengalaman organisasi dulu pernah mengikuti organisasi juga ya di sekolah, di SMA khususnya. 2 organisasi di internal, maksudnya di sekolah itu. Yang 1 di luar gitu. Tapi masih dalam ranah sekolah juga organisasinya. Yang pertama itu saya mengikuti MPK, kemudian pramuka, dan yang terakhir itu yang ketiga yang di luar itu masih dalam ranah pramuka namun beda fungsi gitu ya. Itu di DKR atau Dewan Kerja Ranting Kecabangan Pramuka yang ada di kecamatan. Keren Pres. Ternyata Pres ini banyak sekali gitu pengalamannya, dan tak aneh gitu Pres sekarang menjadi seorang ketua dari English Department Student Association itu. Nah kalau boleh ditanya lagi gitu, apa sih gitu nilai-nilai yang Pres dapatkan selama Pres ikut organisasi dari sekolah sampai dengan kuliah saat ini? Tentunya banyak ya Lip, kalau kita tanpa disadari dan tidak disadari ketika kita mengikuti sebuah organisasi gitu, tentunya sangat baik sekali yang dapat kita ambil dari sisi positif maupun negatifnya. Mungkin bisa dibilang seperti relasi, kemudian banyak pertemanan dan juga pengalaman, pemecahan masalah dan lain-lain. Itu yang saya rasakan sampai saat ini ketika saya mengikuti organisasi dan juga berbeda-beda gitu ya, dari tingkatan SMA dan juga di kuliah itu memiliki nilai-nilai perbedaan tersendiri gitu, terkhususnya ketika mengikuti organisasi di kampus. Emang itu sangat berbeda gitu dengan organisasi yang ada di sekolah. Kalau menurut saya yang di sekolah itu lebih gimana kita untuk meng-approve itu bisa dibantu oleh guru-guru gitu kan. Kalau misalkan di kampus ini memang kita survive gitu. Kita survive. Tapi tentu saja itu butuh juga bantuan dari para dosen gitu ya. Betul. Namun lebih ke kemandiriannya yang berada di organisasi. Jadi dominannya tuh dari kita sendiri gitu, dari organisasi sendiri dan tanpa bantuan dari dosen ataupun pihak yang lainnya gitu ya. Oke nih Pres, ada gak sih tantangan selama Pres jadi anggota atau jadi ketua gitu selama berorganisasi, dan apa gitu? Dan bagaimana cara Pres untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Kalau tantangan pastinya dinamika dalam kehidupan pasti ada kan. Pasti ada emang. Ya, itu balik lagi ke gimana kita
mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Tentunya ketika saat mengikuti organisasi itu memang terjadi beberapa permasalahan misalnya gitu ya, itu biasanya kita atasi bareng-bareng aja gitu. Kalau bahasa itu mah jadi apa ya, dentuman bahwasanya dibentuknya kita itu dari situ. Kalau menurut saya, dan mengatasinya ya kita enjoy aja, kita ikuti saja, dan tapi jangan lupa untuk dipecahkan bersama-sama gitu. Jadi Pres ini sendiri lebih terfokus pada solusinya dan bukan pada permasalahannya gitu ya. Oke, mantap Pres. Aduh. Oke nih Pres, dari dulu Pres ketika maba, adakah first impression dari Pres sendiri terhadap EDSA gitu? Tentu ada, Lip. Kalau kita sebagai maba melihat first impression dari EDSA itu, kalau saya pribadi melihatnya keren gitu. Sebuah organisasi yang bisa memanage berbagai program dan juga menghimpun gitu ya. Menghimpun mahasiswa baru gitu. Keren lah menurut saya. Keren. Dan dari apa ya? Dari kekaguman itu kemudian Pres memutuskan untuk bergabung pada EDSA gitu ya. Ya, betul. Dan apakah itu menjadi motivasi utama dari Pres untuk masuk ke dalam EDSA sendiri, ataukah ada motivasi lain gitu Pres yang memotivasi Pres untuk masuk ke dalam EDSA? Motivasi tersendiri untuk bergabung ke EDSA itu tentu tadi dilihat di first impression saya, lihat bahwasanya EDSA itu keren gitu ya. Kemudian motivasi lain karena dulu kan pernah ikut organisasi juga gitu ya. Jadi itu mungkin yang jadi dorongan lain juga untuk saya ingin bergabung, ingin ikut di EDSA gitu dulu. Dan apakah ada role model juga gitu Pres yang memotivasi Pres untuk masuk ke dalam EDSA? Tentu ada gitu ya, karena role model banyak sebenarnya, role model yang menjadi motivasi untuk ingin bergabung. Tentunya role model seperti melihat ketua EDSA yang lalu gitu kan, itu menjadi sebuah motivasi, dan juga rekan-rekan EDSA yang lain menjadi role model untuk apa istilahnya, kita ingin ikut bergabung ke EDSA gitu. Siap, mantap Pres. Tepuk tangan dulu dong semua Pres. Nah, coba Pres sebutin lagi visi misi Pres sekarang juga gitu di ED Talk 2025 ini. Ngomong-ngomong visi misi, kamu tahu nggak visi misinya? Ada, saya tahu secara garis besar gitu. Yang dimana Convergent ini berambisi untuk membawa kebermanfaatan kepada mahasiswa umum gitu dan kepada semua. Betul. Untuk visi misi saya dulu dan sekarang maksudnya. Untuk kedepannya, visinya itu adalah mewujudkan EDSA yang bersinergi, aspiratif, dan berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai kebermanfaatan. Untuk misinya yang pertama adalah menjadikan EDSA sebagai wadah aspirasi dan juga mengembangkan potensi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Siliwangi. Kemudian yang kedua adalah membangun daya nalar kritis dalam ruang diskusi demi mewujudkan EDSA yang berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah membangun kolaborasi aktif guna memberikan kebermanfaatan untuk pendidikan bahasa Inggris dan lingkungan sekitar. Mantap Pres. Terima kasih sebelumnya. Dan selama Pres menjabat dari awal periode gitu ya, periode dari Convergence ini dan sampai sekarang gitu, ada gak sih tantangan yang Pres alami gitu, dan bagaimana cara Pres untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan tentunya banyak, baik itu di luar ataupun di dalam internal dalam organisasi. Itu menjadi hal yang biasa ketika kita membentuk sebuah atau menjadi pimpinan dalam sebuah organisasi. Tentunya pasti akan ada dinamika ataupun permasalahan yang pasti terjadi. Namun kita sebisa mungkin ketika sudah terjadi hal tersebut bisa meminimalisir dan juga memecahkan gitu. Dan semoga saja meskipun ada permasalahan, kita tuh semoga saja bisa mengatasinya dengan baik dan tidak membiarkan permasalahan tersebut memecah belah kita gitu. Oke nih Pres, setelah menjadi bagian dari EDSA itu bermakna apa sih Pres? Dan coba gambarkan 3 kata untuk EDSA gitu. Bermakna apa? Bermakna EDSA itu
sebagai rumah tentunya. Rumah yang tentunya kalau kita punya rumah, kita harus bikin nyaman, kemudian istilahnya dibersihkan, dirawat. Nah itu makna untuk EDSA bagi saya, ya sebisa mungkin kita harus memberikan kenyamanan gitu ya, terutama bagi saya sebagai ketua, memberikan kenyamanan kepada anggota, merawat dan juga bisa memberikan kontribusi istilahnya untuk EDSA sendiri dan untuk pendidikan bahasa Inggris. Oke, lanjut ke sesi disordered gitu. Siap, Res? Siap. Oke, disordered yang pertama. Kegiatan akademik atau non-akademik? Non-akademik. Non-akademik, oke. Yang kedua, diskusi formal atau non-formal? Non-formal. Non-formal, oke. Yang ketiga, bekerja sama atau bekerja sendiri? Bekerja sama. Bekerja sama, oke. 4, capek karena kerjaan atau capek karena ekspektasi orang? Capek karena ekspektasi orang. Ekspektasi orang gitu. Oke, yang selanjutnya, ditegur langsung atau dikasih masukan tertulis? Tegur langsung. Yang selanjutnya, ketat sama deadline atau fleksibel asal ada progres? Fleksibel. Fleksibel. Lebih penting dengan aspirasi anggota atau tetap pegang prinsip pribadi? Aspirasi anggota. Aspirasi anggota. EDSA yang ideal atau EDSA yang realistis? Yang ideal. Yang ideal. Oke. Kemudian yang terakhir, lakukan evaluasi atau upgrading program? Evaluasi. Evaluasi. Oke. Terima kasih Pres atas sesinya gitu. Tapi saya masih penasaran nih terhadap jawaban-jawaban Pres yang tadi di disordered gitu. Yang pertama Pres, kenapa memilih kegiatan non-akademik dibandingkan kegiatan akademik gitu? Kegiatan kalau akademik itu sebuah kewajiban. Oke. Jadi kan kita tujuan utama kita ke sini untuk akademik ya. Oh, jadi kegiatan akademik itu bagi Pres adalah sebuah kewajiban dan bukan sebuah pilihan gitu. Betul. Karena kalau pilihan tuh mau dilakuin apa enggak ya bebas gitu ya. Sedangkan kalau kewajiban ya wajib dilakukan. Ada konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Oke. Pres ini memilih bekerja sama dengan tim dibandingkan bekerja sendiri. Kenapa tuh? Tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya membutuhkan peran orang lain ya. Dikala kita dalam sebuah keadaan yang memang tidak bisa dilakukan sendiri, ya kita harus butuh orang lain. Kan organisasi juga nggak sendiri. Betul. Kita mempunyai sistematis keanggotaan kan. Nah itu menjadi salah satu alasan kita butuh bekerja sama satu tim. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih capek karena kerjaan atau capek karena ekspektasi orang? Capek karena ekspektasi orang dong. Kenapa tuh Pres? Kan kalau kerjaan pasti ada beresnya dan juga ada hasilnya. Kalau ekspektasi orang itu nggak ada ujungnya, jadi itu akan lebih ke pressure kita. Oke, lanjut Pres. Ditegur langsung atau dikasih masukan tertulis? Nah, Pres ini memilih ditegur langsung gitu. Kenapa Pres? Kalau ditegur langsung itu, tapi dalam konteks bukan ditegur langsung di depan umum. Oke. Kalau misalkan ditegur langsung di depan umum nggak enak juga ya. Iya. Kalau ditegur, saya kenapa suka ditegur langsung? Supaya saya ingat bahwasanya saya baru saja melakukan kesalahan ataupun melakukan hal apapun, ditegur langsung dan itu bisa langsung menjadi evaluasian diri. Oke, lanjut, ketat sama deadline atau fleksibel asal ada progres gitu. Pres memilih fleksibel tapi ada progres. Kenapa? Kalau misalkan tuntutan dan juga tekanan itu susah. Jadi kalau boleh nawar ya, kalau tugas kuliah juga ya fleksibel dengan deadline gitu. Yang penting ada progres. Ya itu kan sebagai mahasiswa ya tentunya kita harus bisa mengimbangi gitu. Dan memanage waktu. Betul. Tapi dengan ada sebuah progres. Kayak lebih penting dengerin aspirasi anggota atau tetap pegang prinsip pribadi. Nah, Pres ini memilih untuk lebih penting dengerin aspirasi anggota. May I know why? Aspirasi anggota kan di sini kita bareng-bareng ya. Dari awal bareng dan tentunya harus bareng sampai akhir. Kalau misalkan kita tidak mendengarkan gitu ya yang menjadi sebuah aspirasi dari anggota, itu tidak boleh ya. Kita harus bisa mendengarkan dan juga mengeksekusinya secara bersama-sama gitu. Yang terakhir, lakukan evaluasi atau upgrading program. Nah, Presiden memilih untuk melakukan evaluasi. Kenapa tuh?
Sebelum kita upgrading sebuah program, tentunya kita harus melihat evaluasian terlebih dahulu. Karena kalau misalkan tanpa evaluasian, kita kan siapa tahu program yang di-upgrade itu masih sama gitu, masih sama apa yang harus dievaluasinya. Lebih baiknya kita memilih untuk mengevaluasi terlebih dahulu. Kemudian untuk mengupgrade program kemudian. Gitu. Ya, udah selesai ternyata sessionnya. Sedikit banget ya, Pres. Oke, Pres, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya gitu, dan menemani teman-teman sekalian yang mendengarkan atau menonton ID Talk kali ini gitu kan. Jadi kita tuh tadi udah ngomongin tentang bagaimana Preskian ini berawal dari seorang anggota yang kemudian pada saat ini berakhir menjadi seorang yang memegang arah gerak dari sebuah organisasi gitu, Pres. Banyak sekali mungkin nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah Pres ini tersendiri. Dan untuk sebelum menutup podcast kali ini, saya mau persilahkan Pres untuk mengatakan atau memberikan closing statement gitu. Silakan, Pres. Sebuah harapan dan juga cita-cita tentunya untuk saya pribadi dan juga kawan-kawan dari EDSA Convergent Cabinet. Semoga untuk kedepannya dan sekarang EDSA bisa lebih produktif dan juga bisa memberikan dampak yang baik untuk jurusan dan juga lingkungan sekitar tentunya. Semoga kita dari awal bisa bersama dan juga sampai akhir tetap bersama-sama. Itu saja dari saya, Glorious Exa, Vitorious EDSA. Mantap.